Kematian tidak hanya dapat merenggut nyawa orang-orang yang dicintai, tapi juga menaburkan pilu untuk mereka yang ditinggalkan. Kematian adalah hal yang pasti, dan duka cita seringkali hadir menyelimuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, adakah cara agar kita bisa menghadapi perasaan duka cita ini dengan baik? Hadirnya buku David Kessler yang berjudul Finding Meaning, Mencari Makna di Balik Duka Cita, saya pikir dapat menjadi pegangan sekaligus penguat bagi kita yang pasti akan menghadapi kematian dan pernah serta akan mengalami perasaan duka cita. Ditulis oleh seorang ahli duka cita dan kematian terkemuka dunia, buku ini dapat menjadi panduan sekaligus pelukan hangat bagi siapa saja yang saat ini tengah berduka. Adapun gagasan utama Kessler dalam buku ini ialah menemukan kebermaknaan merupakan tahapan yang penting untuk menyembuhkan perasaan sedih karena kehilangan. Menemukan kebermaknaan akan membantu seseorang memahami kedukaan dan menemukan jalan untuk terus melangkah maju. Kessler menjelaskan bahwa menemukan kebermaknaan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari hal kecil seperti menemukan cara untuk mengenang orang yang dicintai, lalu mensyukuri momen tersebut, bisa juga dengan membangun pemahaman baru tentang hidup atau melakukan tindakan besar yang berasas pada peristiwa kehilangan. Apabila menemukan makna dapat membantu seseorang menjadi lebih baik setelah kehilangan, pertanyaannya, apakah semua orang mampu melakukannya? Kessler dengan tegas menjawab, semua orang bisa menemukan makna. Bahkan, mereka yang ditinggal karena kondisi kematian yang memilukan seperti bunuh diri dan kecanduan obat terlarang, mereka yang ditinggal tersebut masih dapat merajut makna dan hikmah dari kematian tersebut. Kata Kessler, semua kehidupan memiliki makna, tak peduli seperti apapun berakhirnya. Setiap dari kita mampu menemukan kebermaknaan karena adanya potensi pikiran yang kita miliki. Pikiran kita yang fleksibel dan responsif ini mampu menciptakan kisah dan makna dari suatu peristiwa, termasuk peristiwa kehilangan. Sebagaimana yang dikatakan Kessler, kita bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita yang kita kendalikan inilah nantinya yang akan membentuk makna. Nah, kemampuan pikiran kita dalam merajut kisah dan makna ini ternyata dinilai ampuh sebagai obat penyembuh. Bahkan, kata Kessler, kebermaknaan bisa mulai dan berakhir dengan kisah yang kita ungkapkan. Oleh karena itu, menciptakan kisah bermakna dari suatu kehilangan, lalu menyampaikannya lewat lisan atau tulisan, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain, sangat disarankan. Upaya ini akan membantu kita memahami dengan lebih baik, mengubah sudut pandang, hingga menemukan sisi positif atas peristiwa duka yang menimpa kita. Dalam buku ini, Kessler tidak hanya menjelaskan perihal pencarian makna, tapi juga mengupas berbagai hal yang terjadi dalam peristiwa duka itu sendiri. Hal mendasar yang cukup penting untuk digarisbawahi ialah perbedaan antara kepedihan dan penderitaan dalam suasana duka. Ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, perasaan alamiah yang akan muncul dalam diri kita ialah kepedihan. Kessler menyarankan kita untuk tidak menyangkal hal ini. Malah sebaliknya, perasaan sedih ini harus dirasakan dan diresapi. Bahkan, kepedihan ini juga perlu disaksikan oleh orang lain. Kessler mengatakan, membiarkan kepedihan kita dilihat orang dan melihat kepedihan orang lain merupakan obat mujarab bagi jiwa dan raga. Saat kita melihat orang lain merasakan dan memancarkan perasaan duka yang sama, saat itulah kita mulai menyadari bahwa kedukaan kita bermakna. Meski demikian, saat orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, Kessler berharap kita tidak hanya berkutat dengan perasaan pedihnya saja, melainkan kita juga harus mampu merasakan cinta kita dan cinta dari orang yang pergi meninggalkan kita. Kata Kessler,
kita mungkin merasa bahwa cinta itu tak bisa diapa-apakan karena kita tak bisa memeluk lagi orang yang kita sayangi. Namun, cinta itu tetap ada. Jika membiarkan diri merasakannya, kita akan menemukan kebermaknaan yang besar. Sementara itu, sisi gelap duka cita yang mestinya dihindari ialah penderitaan. Ia merupakan kebisingan dan prasangka yang muncul karena ketidakmampuan pikiran dalam menerima kehilangan. Penderitaan kerap membuat kita menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Bila tidak segera dihentikan, kita akan selalu dihantui oleh rasa bersalah. Hal ini dapat membuat kita sulit untuk kembali pulih. Sebab, kata Kessler, untuk mulai bisa menyembuhkan, kita harus mengembalikan kuasa kepada Tuhan atau apa saja yang kita yakini. Bukan malah menganggap nyawa orang yang kita cintai ada di bawah kendali kita. Jadi, pedih dan sedih saat ditinggalkan adalah hal yang wajar. Hal ini tidak memberikan efek negatif untuk kondisi psikologis kita. Adapun yang berbahaya, yang dapat menyeret kita ke dalam kehancuran ialah penderitaan. Prasangka buruk, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, tidak terima dengan kematian. Nah, inilah yang harus kita jauhkan saat berduka cita. Akhirnya, buku ini begitu relevan untuk dibaca oleh kita yang pasti bertemu dengan kematian dan duka cita. Lewat buku ini, Kessler tidak hanya mampu memberikan pengetahuan penting mengenai kematian dan duka cita, tapi juga mampu menjelma menjadi seorang sahabat yang akan merangkul dan mentransfer energi positif kepada siapa saja yang tengah berduka. Pembaca akan merasakan hal tersebut melalui berbagai kisah nyata yang ia ceritakan dan kalimat penguat yang ia tuliskan. Saya pikir hampir semua orang perlu membaca buku ini, karena sebagaimana kematian, kedukaan juga merupakan hal yang dekat dengan diri kita. Dengan demikian, kita perlu belajar tentang hal ini agar kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Selain itu, yang tak kalah penting, ilmu ini juga berguna agar kita tahu bagaimana bersikap terhadap orang yang tengah berduka. Selamat membaca.